Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video berikut ini. Pindah lagi. Lo Adonai Aleha Eloheinu Hefarim Al-Panai. Lo Adonai Aleha Eloheinu Hefarim Al-Panai. Ditutup dengan yang terakhir tadi. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Saya stop panggil Yesus Tuhan, Pak. Dia Nabi Allah. Dia tidak boleh jadi Tuhan. Karena kalau kita panggil dia Tuhan, kita sedang dia nggak pernah mengajari aku ini Tuhan. Aku menebus dosamu di kayu salib. Aku menebus dosamu supaya kau pasti masuk surga dengan menyebut aku Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Saya berhenti melakukan itu karena saya cinta sungguh-sungguh kepada dia, Pak. Nah teman-teman sekalian, ayat yang dibicarakan oleh Ustadz Kainama tadi adalah kitab Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Dan sebelum kita menanggapi ataupun memberikan penjelasan berkaitan dengan ayat ini, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan Romo Aba. Walaupun penjelasan dari Romo Aba ini tidak secara khusus disampaikan kepada Ustadz Kainama, tetapi ini sangat relevan untuk menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Teman-teman Muslim seringkali menganalisa bahwa di dalam Injil-Injil ada banyak ayat yang saling kontradiksi. Kadang Yesus menyebut Bapa itu lebih besar daripada dirinya, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa dirinya dan Bapa itu adalah satu. Juga ada ayat, apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di Taman Getsemani, mengapa Yesus bergumul sedemikian? Bahkan saat Yesus menyerahkan nyawa, itu dia serahkan kepada Bapa. Dan hal ini oleh teman-teman Muslim dianggap Tuhan menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin? Ayat-ayat ini sering digunakan untuk membatilkan konsep Tritunggal itu. Nah, saudara-saudari terkasih, cara melihat dan arah berpikir itu sangat menentukan pengambilan sebuah kesimpulan. Dasar utama dari iman Kristiani sekali lagi adalah misteri inkarnasi, yaitu sabda menjadi daging, incaro natus est. Firman Allah menjadi daging manusia yang bernama Yesus. Dia sungguh Allah dalam kedagingan dan dia sungguh Allah dalam keilahiannya. Melalui misteri inkarnasi ini, pengalaman ketuhanan itu ditemukan di dalam kemanusiaan. Pengalaman keilahian ditemukan di dalam tubuh seorang insan. Misteri Allah yang luar biasa ditangkap di dalam misteri manusia yang sangat biasa. Allah ada di dalam daging. Unsur-unsur kemanusiaan Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi daging manusia itu, adalah unsur-unsur kemanusiaan manusia seluruhnya, seutuhnya, sama seperti kita. Nah teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Romo Aba. Dan poin penting dari penjelasan beliau bahwa berdasarkan pernyataan Alkitab sendiri, sesungguhnya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah karena itu teman-teman, dengan demikian jelas bahwa ketika Yesus berada dalam kondisinya sebagai manusia, bukan berarti kemudian ia bukanlah Allah. Karena itu di dalam agama Kristen, kita meyakini suatu fakta berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Yesus sempurna dalam kondisinya sebagai manusia, juga sempurna dalam kondisinya sebagai Allah. Yang mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa ini sangat tidak mungkin. Ya mengapa tidak mungkin? Sebab di dalam agama Kristen kita meyakini suatu fakta bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Ia sanggup melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Ia sanggup berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan pada dasarnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, Allah memilih menjadi manusia. Dan ini sangat mungkin sebab Allah yang kita kenal sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah selain daripada itu teman-teman, mari kita bahas mengenai ayat yang tadi dibicarakan oleh Ustadz Kainama. Di dalam kitab Markus pasal 12 ayat yang ke-29 begini firman Tuhan,
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah teman-teman sekalian, perlu untuk diketahui bahwa ungkapan sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-29 ini adalah sebagai jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat. Nah teman-teman bisa membacanya di ayat yang ke-28, dikatakan begini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, sebagai jawaban atas pertanyaan ini, maka dicatatlah di ayat yang ke-29. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya. Jawaban Tuhan Yesus yang dicatat di dalam ayat yang ke-29, ini Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama, tepatnya di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Nah, perhatikan teman-teman. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ini sangat gampang sekali untuk mengerti mengapa Tuhan Yesus kemudian berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah membuat sebuah karya ilmiah, ataupun misalnya bagi yang mahasiswa atau bagi yang kalangan SMA, mungkin pernah membuat makalah ataupun paper, ataupun misalnya tulisan-tulisan ilmiah, ataupun misalnya itu jurnal. Nah teman-teman, kalau kalian melakukan pengutipan langsung dari sumber yang asli, ya tentu saja teman-teman harus menuliskan sebagaimana yang dituliskan di dalam sumber aslinya kalau teman-teman melakukan pengutipan secara langsung. Nah demikian pun dalam hal ini, Tuhan Yesus mengutip secara langsung apa yang dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Karena itulah kemudian Tuhan Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kenapa Tuhan Yesus berkata sedemikian rupa? Karena Tuhan Yesus langsung mengutip sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya keempat. Dan inilah yang tidak dipahami oleh Ustadz Kainama. Karena itulah tadi saya memberikan contoh sederhananya. Nah teman-teman sekalian, sekarang apakah ayat ini semata-mata menunjukkan Yesus bukan Tuhan? Tentu saja tidak. Karena itu di dalam hal mempelajari perkataan Tuhan Yesus sebagaimana dicatat di dalam Alkitab, kita harus memahaminya konteks per konteks. Jangan disamakan semua. Karena di dalam ayat yang lain, Tuhan Yesus juga berkata, misalnya di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, Aku adalah guru dan Tuhan. Dan juga di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, dan juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dan juga ayatnya yang ke-14 dan 15. Jadi teman-teman sekalian, dari sini sangat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini menunjukkan bahwa sebenarnya beliau sama sekali tidak mengerti tentang makna yang dicatat di dalam Alkitab. Karena tadi beliau sedang membicarakan tentang Markus pasal 12 ayat yang ke-29 yang juga dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Dan karena itu teman-teman sekalian, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Jadi sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.